Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Salawatullah wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulin amin wa ala alihi wa sahabatihi syabirin wa ummatihil mu'minin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat bertemu di sini, maksud saya secara virtual tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah salawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir secara virtual ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina, tak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan dan kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu dengan bunyi, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai harus berputus asa apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah teman-teman, di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, gak perlulah kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika kita sehat, seseorang kerjanya gosip, kalau sakit buat ngomong pun malasnya minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang pernah bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang? Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Marilah kita tutup kultum
singkat ini dengan berdoa bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.